feodalisme dari kerajaan-kerajaan Israel di wilayah Sumatera dan Sabah. Patronisme tahu nggak? Patron, baron tahu nggak? Baron. Patron itu seperti hierarki. Kalau hierarki artinya apa? Kalau hierarki itu kan susunan, misalkan susunan atas, bawah gitu ya. Kalau patron itu adalah ikatan antara setiap hierarki tersebut. Bayang nggak? Patron itu berarti kumpulan dari hierarki itu. Nah, misalkan ya, kalau hierarki itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, terus ada guru-guru kan gitu ya. Nah, kalau patron itu dari kepala sekolah ke wakil kepala sekolah itu, ya, itu hubungannya seperti apa? Misalkan si kepala sekolah itu boleh menginstruksikan kepada wakil kepala sekolah, atau mungkin kepala sekolah itu tidak berwenang untuk menginstruksikan wakil kepala sekolah. Jadi bentuk hubungan hierarki itu. Gitu. Kalau hierarki itu kan susunan jasa, gitu ya. Nah, kalau untuk patron itu adalah hubungan setiap hierarki. Bisa? Senyum mungkin. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita coba dulu untuk mengidentifikasi ya dan mendefinisikan dari kekuasaan. Kekuasaan itu apa artinya? Kekuasaan apa? Kekuasaan kata beda, kata kerja atau apa? Kerja. Kekuasaan. Kata kerja. Kekuasaan. Menguasai kata kerja. Kekuasaan. Kata sifat. Kalau pikiran kata benda, kata sifat apa? Pikiran. Pikiran. Kata benda. Akal. Akal itu. Akal. Akal. Kata benda. Hati. Kata hati. Benda. Cinta apa? Cinta Amin. Saya muslimnya coba apa ya? Kata-kata yang Apa? Kata benda. Cinta coba. Cinta apa? cinta. Kata. Kalau kekuasaan. Kalau kuasa apa? Kata sifat. Kata sifat. Menguasai. Kalau kekuasaan itu artinya apa? Suatu oke. Apa lagi? Dan setengah-setengah. Suatu Sesuatu.
kemampuan. Oke, terus apa lagi? Kemampuan. Untuk mengatur, menguasai. Mengatur, menguasai, terus apa lagi? Dari orang lain. Hanya itu aja definisi kuasa. Kita tidak dipengaruhi oleh orang lain, itu kuasa nggak? Kuasa. Kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Berarti bukan ada kata pengaruh di sana. Nah, terus apa kira-kira? Kuasa. Apa kira-kira? Tindakan. Mirza. Sesuatu yang memiliki, hampir sedikit lagi. Kita bisa jadi sesuatu yang Sesuatu sesuatu yang mempunyai kemampuan dan atau kebebasan. Kita menyendiri itu tanpa ada pengaruh ke orang lain kan kuasa kita terhadap diri kita. Wewenang kita itu terhadap kita itu disebut dengan kuasa. Paham ya? Paham. Nah, kata Macifela, Macifeli tahu nggak? Macifeli. Macifeli tahu nggak? Wah, kamu harus baca. Macifeli. Machiavelli. The Dictatorship. Oke, lanjut ya. Oke, Machiavelli. Ada bukunya itu gambar ini orang megang obor misalnya. Nah, itu biasanya diterapkan konsepnya oleh presiden. Ya, diktatorship. Oke, lanjut ya. Jadi baca aja. Coba. Baik. Sang penguasa. Oke, lanjut ya. Nah, untuk penguasa ini ya, khusus di wilayah Pulau Sumatera, Selat Malaka dan sebagian Kalimantan ya, itu tidak pernah mendistribusikan kuasa sepenuhnya kepada si Baron. Enggak. Saya kira itu sudah baca. Jadi ada raja itu memperoleh kuasa dari keturunan raja, ada raja itu memperoleh kuasa dari orang ataupun komunitas ataupun lembaga yang menaruh perhatian kepada raja tersebut. Oke. Nah, kalau raja itu memperoleh kuasa dari keturunan, maka di sekitarnya itu adalah para baron. Jadi bukan orang yang mempunyai potensi dia, tetapi orang yang mempunyai kedekatan dengan raja tersebut. Jadi baron itu adalah orang bodoh. Tapi kalau raja itu memperoleh kekuasaan dari penganggapan dari masyarakat, ya, itu mempunyai ya, orang-orang terdekat yang mempunyai kompetensi. Nah, sebagian raja itu ya, dia memiliki baron ya, karena sebagian raja itu memperoleh kekuasaan dari raja yang sebelumnya yang mungkin sama keturunannya. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, untuk penguasa, ya, dia kan punya kuasa. Ya. Lalu kalau dia mengangkat orang, para baron misalkan, berarti si baron ini mempunyai kuasa. Iya. Ya.
Betul ya. Lalu ketika penguasa itu memberikan kuasa kepada baron, artinya sebagian kuasa dari penguasa itu diambil oleh baron ini. Nah, untuk raja-raja di Semenanjung Melayu itu, dia membatasi para baron ini agar distribusi kekuasaan itu nggak terlalu besar ke bawah dari raja tersebut. Sehingga dalam judul yang saya baca, dari raja ke gubernur, ya, dari raja ke wilayah distrik itu, dia itu terlalu jauh kekuasaannya itu. Misalkan kalau kita angkakan, raja itu mempunyai kekuasaan misalkan 99,1, sedangkan para penguasa distrik itu hanya 0,9. Kenapa? Ada ketakutan raja itu bahwa kalau seandainya dibagi rata kekuasaan itu kepada para bawahannya itu, ada kemungkinan terpecah belah kekuasaan tersebut. Sehingga kalau kita lihat ya, Kerajaan Malaka itu dia menunjuk penguasa di mana penguasa itu tidak mempunyai kompetensi yang cukup sebenarnya untuk menguasai daerah itu. Karena kalau seandainya mempunyai kompetensi yang bagus, ya potensi yang bagus, ada kemungkinan bisa mengakumulasi kekuatan yang mungkin bisa mengimbangi raja tersebut. Sehingga ya, kata Machiavelli, di dalam struktur kekuasaan ini pasti ada semacam pergeseran kuasa ke sini, kuasa ke sini, kuasa ke sini, gitu ya. Nah, agar bisa menjadi penguasa, maka untuk kekuasaan itu selalu ada tameng untuk memfilter kekuasaan raja itu jangan sampai ke bawahnya. Ya. Jadi usaha dari raja itu untuk mempertahankan kekuasaannya itu mungkin dari 100% kekuasaannya itu diberikan 0,01% ke penguasa RT, RW gitu. Ke gubernur itu hanya 1% gitu. Karena raja itu nggak mau ya bawahannya itu mengakumulasi kekuatan. Paham ya? Sudah. Oke. Ada pertanyaan cukup ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah di minggu depan adalah minggu terakhir kita. Setelah itu kita puas.